Om Swastiastu. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dalam acara sesi berbagi budaya positif dalam rangka aksi nyata kami modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Badung. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama menundukkan kepala sejenak agar apa yang kita lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu, kami mohon untuk berdiri. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu dimohon untuk duduk kembali. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu PLT Kepala Sekolah SD nomor 1 Mawitani dan rekan-rekan guru dan staf pegawai yang kami hormati dan kami banggakan. Terima kasih sekali kami ucapkan atas dukungan Ibu Kepala dan teman-teman selama ini dalam mendukung kegiatan pendidikan guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Adapun rundown acara berbagi budaya positif pada pagi hari ini adalah yang pertama pembukaan, yaitu sambutan dari Ibu Kepala SD nomor 1 Mawitani. Kemudian inti, yaitu penyampaian materi budaya positif, dan kegiatan penutup adalah diskusi dan tanya jawab serta foto bersama. Untuk kegiatan pertama, yaitu pengantar dari Ibu Kepala Sekolah SD nomor 1 Mawitani, kami mohon sambutannya. Pada Ibu Kepala, dipersilahkan. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Titya. Atas Asung Kertawanugraha dari Ida Sang Yang Widi Wasa, kesempatan pada hari ini untuk melaksanakan acara berbagi budaya positif sudah terlaksana dengan baik hari ini. Dan untuk Bapak Ibu CGP, terima kasih karena acara ini mudah-mudahan sampai akhir nanti juga bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu guru, pegawai yang telah mendukung pada acara ini, terima kasih. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Saya sebagai PLT di SD nomor 1 Mawitani sangat memberikan apresiasi yang luar biasa atas terselenggaranya kegiatan ini, karena Tiang yakin bahwa acara ini sangat memberikan motivasi yang baik dan positif kepada guru-guru yang lain, para pendidik yang lain, untuk termotivasi juga memberikan yang terbaik kepada anak didik kita, kepada sekolah kita, terutama di SD nomor 1 Mawitani khususnya, dan pada umumnya nanti para pendidik di sekolah-sekolah yang lain. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada GP yang sudah memberikan kesempatan kepada CGP kami di SD nomor 1 Mawitani. Dukungan dan motivasinya kami sangat harapkan. Semoga apa yang menjadi kegiatan hari ini bisa ditularkan kepada siswa, kepada murid-murid kita, sehingga
apa yang menjadi tujuan kita, profil pelajar Pancasila dapat dicapai dan terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari siswa kita. Itu yang bisa Tiang sampaikan. Kalian adalah guru-guru hebat, kalian guru-guru luar biasa. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih Ibu, sangat menginspirasi sekali. Baiklah Bapak Ibu, tibalah kita pada acara inti, yaitu penyampaian materi budaya positif. Perlu kami sampaikan di sini bahwa untuk materi budaya positif ini akan kami paparkan ya dengan saya sendiri dan Ibu Eva nantinya. Jadi mohon izin Bapak Ibu di sini bukan berarti kami bermaksud menggurui, begitu ya. Ini adalah merupakan tugas aksi nyata kami di modul 1.4, di mana kami ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua apa-apa yang kami dapatkan sewaktu kami melaksanakan pendidikan dari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Kami ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan nanti apa yang kami bagikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi anak-anak kita bersama. Baik, langsung saja untuk pemaparan materi sesi pertama akan saya serahkan kepada Bu Eva. Bu Eva, untuk waktu dan kesempatannya dipersilahkan. Terima kasih Ibu Geara atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin Ibu Endang selaku BLT Kepala SD Nomor 1 Mengitani dan juga teman-teman yang saya banggakan. Mohon maaf ya, suara saya agak serak sedikit. Semoga masih jelas terdengar nih. Ya, di sini kami hanya ingin berbagi, bukan menggurui seperti tadi sudah dikatakan. Kami ingin berbagi pengalaman dan juga materi yang sudah kami dapatkan di pendidikan guru penggerak sebelumnya. Ya, di sini dalam budaya positif kami akan berbagi beberapa hal. Yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, dilanjutkan dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta yang terakhir restitusi, terdiri dari 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ya, Ki Hajar Dewantara. Siapa yang tidak kenal sosok beliau? Beliau merupakan Bapak Pendidikan Nasional ya. Nah, menurut beliau, kewajiban seorang pendidik sama dengan kewajiban seorang petani. Untuk menuntun tumbuhnya padi, seorang petani memperbaiki kondisi tanah, memeliharanya, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu. Jadi di sini petani tidak bisa mengubah kodrat tumbuhnya padi. Jika petani menanam benih padi, maka jangan harapkan untuk tumbuh jagung seperti itu. Ya, Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan sekolah itu sebagai tanahnya, tempat bercocok tanam. Nah, di sini para guru bagaimana caranya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Nah, sehingga akan menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal yang tidak baik. Nah, dengan lingkungan yang sudah tercipta, lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, maka karakter murid akan dapat tumbuh dengan baik. Sehingga murid kita akan bisa menerima dan menyerap suatu pembelajaran dengan baik pula. Nah, di sini tanggung jawab kita sebagai guru adalah menciptakan suatu lingkungan positif. Ya, tentu saja dalam menciptakan suatu lingkungan positif, seorang guru tidak bisa melakukannya sendiri. Ya, membutuhkan warga sekolah saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama. Sehingga akan tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan yang baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik, dan karakter-karakter baik yang sudah menjadi kebiasaan itu akan menciptakan suatu budaya, yaitu budaya positif. Ya, tanggung jawab kita
selain tadi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, kita juga sebagai pendidik yaitu mencabut gangguan-gangguan proses pengembangan potensi murid. Ya, berikan siswa atau murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, dan begitu seterusnya. Karena jika murid kita merasa tertekan, proses pembelajaran akan sulit terjadi. Nah, suasana atau budaya sekolah adalah cerminan tujuan mulia atau nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh sekolah selama ini. Ya, kita yakin ya bahwa sekolah pasti kan sekolahnya itu adalah lingkungan yang aman dan nyaman bagi murid-muridnya. Seperti itu. Nah, sekarang yang ajak teman-teman untuk refleksi diri sebentar, barang 1 menit, untuk memejamkan mata ya, membayangkan sekolah impian Bapak Ibu. Coba dipejamkan matanya sebentar. Bayangkan sekolah impian Bapak Ibu. Coba bayangkan lingkungan sekolah kita saat ini. Bagaimana suasananya, bagaimana murid-murid saling berinteraksi, bagaimana guru saling bertegur sapa, bagaimana guru menyapa murid, bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Oke, sudah ya, jangan terlalu lama, nanti bahaya. Kalau terlalu lama, mimpi nanti jadinya. Oke. Ya, di tugas sebelumnya, saya ditugaskan untuk menuliskan imaji tentang bagaimana gambaran murid masa depan saya. Saya gambarkan seperti ini. Oke, saya gambarkan di sana, Bapak Ibu bisa melihat bahwa di dalam sekolah impian saya, di sana terjadi suasana atau proses belajar yang positif dan berkualitas. Itu merupakan aset atau kekuatan sekolah kita, di mana di dalamnya murid akan bahagia dalam proses pembelajarannya, menciptakan suasana positif yang diawali dari kekuatan pikiran kita, menjadikan role model disiplin positif kita sebagai teladannya. Nah, disiplin di sekolah akan diperkuat juga dengan disiplin di rumah, pembiasaan disiplin di rumah. Kita akan mengajak atau berkolaborasi dengan orang tua atau masyarakat untuk menciptakan itu. Ya, mungkin dengan cara mengajak orang tua atau masyarakat menjadi narasumber untuk disiplin positif yang bisa diterapkan. Kita juga akan memberi kesempatan kepada anak-anak untuk selalu trial dan error. Ya, seperti jargon yang sering kita dengar, mungkin di iklan atau di mana ya, berani kotor itu baik. Jadi salah itu juga bagian dari belajar. Belajar sesuatu dari kesalahan. Ya, jangan sampai takut salah, apalagi malah menutupinya. Ya, sekarang kita ke bagian yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, di sini saya sebelum lanjut, saya akan mengajak ibu bapak bermain game. Gamenya bernama Cobalah Buka. Cobalah buka apa ya kira-kira? Ya, bukan buka yang lain ya, tapi buka tangan. Saya minta di sini bapak ibu mencari pasangan dua-dua. Boleh? Ya, selamat datang. Boleh? Ya, dua-dua. Nanti ada bapak ibu akan berperan sebagai A dan berperan sebagai B. Kita akan bermain Cobalah Buka. Buka atau tidak, silakan. Oh, sudah cari teman? Sudah ya? Oke. Nah, sekarang dilihat instruksinya. Sama saja. Oke. Kita perhatikan instruksinya. Tuh, ditentukan dulu siapa jadi A, siapa jadi B. Ya. Nah, Bapak Ibu adalah A. Tugas Bapak Ibu adalah melepaskan salah satu tangan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan, di tangan itu Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat-sangat berharga. Ya, jadi perlu menjaga sekuat tenaga
karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Pokoknya ini penting sekali bagi Bapak Ibu. Di tangan ini entah apa isinya, bagi Bapak Ibu kan beda-beda ya. Nah sekarang yang B adalah rekan Bapak Ibu. Tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Ya, teman Bapak Ibu boleh membujuk, menghardik, mengiritasi, memarahi, menggoda, menggelitik, ngapain boleh ya, ya, untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Nah lakukan kegiatan itu secara bergantian ya. Saya kasih waktu kurang lebih 1 menit 30 untuk A, 30 untuk B secara bergantian. Oke. Ya. Oke, silakan bisa dimulai. Silakan bisa dimulai ya. Silakan. Waktunya setelah 30 menit dibalik, setelah 30 menit posisinya dibalik. Ya. Silakan. Gimana caranya? Boleh sekuat tenaga. Mau dikiti-kiti boleh ya. Mau diancam atau diapakan boleh. Silakan. Dirayu-rayu nanti dikasih apa? Dikasih sertifikat tanah. Kasih boleh atau kasih apa? Silakan. Ya sama yang Mbak ya sama yang Mbak. Silakan diganti sekarang perannya. Diganti perannya, silakan. Ya, dipaksa dikasih oleh dirayu, dibujuk. Ya, boleh. Ayo, bagaimana? Oke, waktu habis. Iya. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang membuka kepala tangannya? Tidak. Oh, tidak ada. Berarti semua menutup. Ya. Sudah terbuka ya. Bagaimana kira-kira kenapa dibuka? Kenapa tangannya dibuka coba? Karena yang membuka itu dirinya sangat kuat tenaganya. Ya, jadi saya tidak bisa melepaskan dengan kencang. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu. Berarti karena godaannya terlalu kuat ya, nggak bisa dibuka. Yang menutup, siapa yang tadi tetap menutup? Ya, coba Ibu. Kenapa tetap menutup kepala tangan? Saya mempertahankan benda yang berharga di tangan saya. Berarti tidak terpengaruh godaan apapun itu ya. Iya, tidak terpengaruh ya. Bagus sekali ya. Ada yang tetap menutup dan ada yang terpaksa membuka. Oke, dari kesimpulannya, jadi dari kegiatan itu dapat kita simpulkan kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing, ya, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Perbedaan itu indah. Dalam setiap keputusan seseorang membuka maupun menutup kepala tangan, ada alasan unik di baliknya yang baru kita mengerti dan pahami setelah mengetahuinya. Jadi tidak boleh terburu-buru menyimpulkan atau menilai sesuatu tanpa bertanya sama sekali alasan di baliknya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut di teori kontrol. Menurut Glasser itu ada 4 ilusi. 4 ilusi tersebut yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu khayalan ya, bahwa kita tuh bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kesimpulannya, selama ini guru masih miskonsepsi atau berada dalam ilusi kontrol. Murid sama seperti guru pada kegiatan coba buka tadi nge. Manusia yang merdeka tidak terperintahkan, punya kendali atas dirinya sendiri dalam memutuskan sesuatu. Jadi tidak ada gunanya menjadi guru yang diktator. Atau kontrol itu bukan senjata pamungkas untuk mengendalikan murid tanpa menyentuh jiwa murid. Pilihan dikontrol atau tidak itu ada pada murid sendiri. Ya, di sini kita akan berubah ya dari paradigma stimulus respon atau kebiasaan yang lama menjadi
teori kontrol yang baru, kebiasaan yang baru di mana pola pikir dan cara memahami sesuatu itu berubah. Sadar bahwa realitas atau kebutuhan dasar dan gambaran setiap orang terhadap sesuatu juga berbeda. Paham dan yakin bahwa setiap pandangan dan perilaku punya suatu tujuan di baliknya. Sadar hanya bisa melakukan kontrol diri, bukan orang lain ya, seperti kita lakukan tadi. Dan tidak fokus pada perbedaan, tetapi menjadikan perbedaan sebagai kesempatan berkolaborasi dan berkonsensus. Itu artinya bermusyawarah. Muncul pilihan-pilihan baru dengan tujuan sama-sama menang atau menghasilkan win-win solution. Ya, disiplin. Pernah Bapak Ibu dengarkan kata disiplin? Sering ya. Pasti sering ya. Biasanya disiplin itu dikaitkan dengan hukuman. Sebenarnya disiplin itu sangat-sangat berbeda dengan hukuman. Ya, hukuman adalah alternatif terakhir, bahkan tidak perlu digunakan sama sekali. Ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan murid atau pengikut. Syarat utama menciptakan murid merdeka adalah harus ada disiplin diri, tapi itu berasal dari motivasi internal, ya intrinsik. Mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Bisa bertanggung jawab terhadap tindakannya karena tindakan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, insan yang lebih baik. Ya, lanjut dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan merupakan sifat-sifat positif manusia yang ingin dicapai setiap individu sehingga motivasi intrinsiknya terbangun, bersifat universal, disepakati bersama, lepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini kita sudah sering mendengar dalam profil pelajar Pancasila ya, di sana sudah ada nilai-nilai yang sering kita dengar. Ya sudah tidak asing lagi bagi kita. Masih ingat Bapak Ibu nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu adalah nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Bukan hanya di profil pelajar Pancasila aja nilai-nilai kebajikan ada. Ada lagi di Ibu Primary program, terus 9 pilar karakter dan lain sebagainya. Tapi tugas kita sebagai guru untuk menyemarakkan profil pelajar Pancasila agar diingini dan diinternalisasi dalam diri murid sehingga timbul motivasi intrinsik untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, bagian yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ya, kita tahu ya setiap tindakan itu pasti ada tujuannya. Nah, berikut adalah motivasi dari kita melakukan tindakan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu motivasi yang pertama. Yang kedua, kita melakukan tindakan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, kita melakukan tindakan sebagai pembelajar sepanjang hayat, berusaha dapat tanggung jawab, menghargai diri sendiri sebagai teladan, percaya akan jadi panutan oleh lingkungan, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, misal ya, Bapak Ibu pergi ke sekolah pagi-pagi. Apa yang menjadi motivasi Bapak Ibu ke sekolah pagi-pagi? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman mungkin dari kepala sekolah, atau apakah ingin mendapatkan imbalan berupa pujian dari kepala sekolah atau dari rekan lainnya, atau yang ketiga ingin menjadi teladan dan meyakini nilai-nilai kebajikan diri sendiri? Nah, yang mana kira-kira itu bisa direnungkan ya Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu bisa datang pagi-pagi ke sekolah? Ya, disiplin itu memiliki tujuan. Ada tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi. Yang ketiga, yang ketiganya ya, motivasi yang ketiga, bukan yang pertama dan yang kedua, bukan. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang sudah mereka percaya.
Ketika murid memiliki motivasi yang ketiga tadi, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Yang ke satu kedua itu motivasinya eksternal dari luar ya, itu jangkanya pendek, dampaknya itu jangka pendek. Sedangkan yang ketiga dampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, itu tidak ada pengaruhnya. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ya, hukuman dan konsekuensi. Pernah Bapak Ibu mendengar hukuman? Sering ya. Konsekuensi? Ya, ternyata hukuman konsekuensi itu berbeda. Ya, apa perbedaannya? Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, tanpa kesepakatan atau arahan. Murid tidak tahu, tidak dilibatkan, dan bersifat satu arah, guru memberi, murid menerima. Berupa fisik atau psikis, murid disakiti oleh perbuatan atau kata-kata, cenderung tidak terkait dengan perilaku murid. Contoh, ada kasus nih, anak kita tidak sengaja merobek buku temannya, ya. Jadi kita dengan emosi langsung, kenapa kamu merobek buku teman? Silakan kamu bersihkan WC, atau tidak? Silakan keliling lapangan basket 5 kali, seperti itu ya. Jadi apa yang mereka sudah lakukan, kesalahan sudah dilakukan, dengan hukuman itu tidak ada hubungannya. Apa hubungannya merobek dengan membersihkan WC, seperti itu ya. Jadi itulah hukuman. Sedangkan konsekuensi itu terencana, disepakati, dibahas, disetujui. Konsekuensi itu bisa diterima jika ada pelanggaran. Konsekuensi dibuat oleh guru dan diketahui oleh murid. Murid itu kalau melanggar konsekuensi, dia akan merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Sikap guru senantiasa memonitor murid, dan konsekuensi mengikuti peraturan. Itu bedanya ya, hukuman dengan konsekuensi. Nah, dengan restitusi ini berbeda lagi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, ini punish by reward, artinya menghukum dengan penghargaan, dengan hadiah. Kenapa kita bisa dikatakan menghukum dengan hadiah? Ternyata memberikan hadiah itu termasuk kehukuman. Ya, saat ini menurut si Alfi, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Misalkan kita motivasi anak dengan hadiah, kalau dapat juara nanti ibu kasih hadiah gitu misalkan ya, ibu kasih piala kayak gitu. Jadi kita sudah berasumsi bahwa kalau tidak kita kasih hadiah ya pasti nggak dapat juara, seperti itu. Kita sudah seperti itu memiliki asumsi ya. Ya, memberikan hadiah itu sama dengan menghukum. Jadi efeknya itu dalam jangka pendek, hanya dalam jangka pendek. Dan tindakan itu akan menyebabkan ketergantungan. Kalau tidak dikasih hadiah atau reward, itu tidak akan dilakukan, seperti itu ya. Ingin diberikan secara terus, kalau tidak, kalau berhenti berarti tidak, seperti itu. Nah, hal ini akan menyebabkan kecewa, cemburu. Siapa yang cemburu? Anak yang tidak mendapatkan reward, tidak dapat penghargaan itu. Dan kalau misalkan penghargaan itu dihentikan, mereka akan gua nggak dapat piala, nggak dapat hadiah, ngapain terus melakukan itu? Ya udah jangan lagi dilakukan, kan hadiahnya udah nggak ada, seperti itu nanti ya. Jadi kualitas mereka akan menurun, kreativitas mereka pun akan mati, dan mereka pun akan berhenti mencoba.
murid akan kehilangan motivasi berusaha sekerasnya seperti sebelumnya. Dan walaupun mereka melakukan itu pasti syarat dari orang lain, suruhan dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Nah, itulah mengapa penghargaan terasa seperti hukuman. Ya, silakan diperhatikan di depan. Di sana ada 3 kasus. Kasus pertama, di pesta ulang tahun, itu ada teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda membiarkan teman Anda membayar harga gelas yang dipecahkannya? Kira-kira ya, coba direnungi. Yang kedua, Bapak Ibu sudah janji nih bertemu dengan teman, namun ternyata dia juga memiliki janji penting bertemu dengan orang lain di tempat lain, dan Bapak Ibu terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Bapak Ibu meminta teman Anda untuk membayar biaya taksi karena sudah mengunjungi tempat tersebut? Yang ketiga, pegawai Bapak Ibu membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan. Nah, pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Apakah Bapak Ibu sebagai pemilik perusahaan akan menerimanya? Coba diposisikan Bapak Ibu sebagai itu ya, kasus 1, 2, 3. Ya, biasanya bila ada seseorang berbuat salah kepada Bapak Ibu, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban Bapak Ibu adalah akan menolaknya. Menolak semua tawaran itu dan akan bilang tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja. Seperti itu ya. Atau mungkin kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita, kita langsung memaafkan. Terus bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman, istilahnya balas dendam atau merasa bersalah, kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Ya, seharusnya sebagai guru, nah coba sekarang dilihat itu sebagai guru ketika ada murid yang melakukan kesalahan, kira-kira Bapak Ibu melakukan tindakan yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, kira-kira. Jika kita melakukan kesalahan, tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan? Ada yang memilih 1, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Yang memilih 2 ada? 2 ada. Mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Yang memilih 3 ada? Tidak? 4? Oh, ada 4. Bertanya kepadanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak lakukan? Yang kelima ada? Mengkritik dan mendiamkannya. Ada? Tidak. Oke. Nah, ini yang sebaiknya ya. Sebaiknya guru menanggapi atau merespon kesalahan murid dengan cara ya, pertama menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia untuk berbuat lebih baik dengan mengatakan tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah kok. Berbuat salah itu wajar, manusiawi, seperti itu ya. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya ya. Biarkan murid menebus kesalahan atas inisiatifnya, berdasarkan inisiatifnya, bukan kita yang menyuruh. Atau keinginannya melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalan. Nah, jika guru mengambil alih, maka murid kehilangan kesempatan untuk belajar suatu keterampilan baru dari kesalahannya. Nah, di sini memungkinkan murid membuat evaluasi internal terkait dampak tindakannya terhadap orang lain dan mengajak murid akan berpikir cara memperbaiki kesalahan dengan win-win solution untuk mendapatkan kembali harga dirinya, sehingga jika kembali lagi ke kelompoknya karakternya akan menjadi lebih kuat. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, bagian yang ketiga yaitu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Ya, karena di dalam keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang
dari dalam intrinsiknya ya. Dan di dalam keyakinan kelas itu ada nilai-nilai yang kita yakini. Di dalam keyakinan kelas lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan nilai-nilai tersebut daripada hanya sekedar mengikuti peraturan tertulis tapi tanpa makna. Dan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak, sedangkan peraturan lebih rinci dan konkret. Biasanya keyakinan kelas itu berisikan pernyataan yang universal, nilai-nilai kebajikan universal, dan biasanya kalimatnya itu menggunakan bentuk positif, ya, tidak menggunakan negatif. Misalkan ada keyakinan kelas tidak ribut saat pembelajaran. Nah, tidak ribut. Biasanya kalau negatif itu ada kata tidak atau jangan. Kita ganti dengan bentuk positif. Kalau tidak ribut berarti tertib dalam pembelajaran, seperti itu ya. Dan biasanya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak karena untuk lebih memahami atau mendalami agar tidak lupa apa keyakinan kelas kita, paling tidak berisi 3 sampai 7 keyakinan. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Di sana ada prosedurnya. Yang pertama, bercurah pendapat bersama murid-murid, terus mencatat nilai-nilainya, mengganti kalimatnya yang masih negatif diganti menggunakan positif, lalu menemukan nilai kebajikan yang ada. Setelah itu dikelompokkan dan disaring ya, biar tidak lebih dari 7 keyakinan agar mudah dipahami dan dihafalkan. Setelah selesai baru ditandatangani bersama-sama warga, kelas, guru, dan murid. Nah, ini adalah pengalaman saya membentuk keyakinan atau kesepakatan kelas bersama murid saya kelas 6B. Di sana terlihat murid menuliskan nilai-nilai atau keyakinan yang mereka yakini, lalu menempelkannya, lalu saya ajak diskusi untuk menyaring nilai-nilai apa saja yang disepakati, mengelompokkan yang sama. Akhirnya kita mendapatkan keyakinan atau kesepakatan kelas dengan memberikan tanda sidik jari anak-anak dan juga saya sebagai guru wali kelasnya, itu sebagai tanda bahwa kita sepakat dan akan menjalani kesepakatan kelas ya. Saya juga meminta umpan balik kepada anak-anak tentang perasaan mereka saat melakukan pembentukan keyakinan atau kesepakatan kelas. Ya, ini adalah yang tadi adalah pengalaman saya dalam membentuk keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah saya lakukan di kelas saya. Nah, di sini juga kan saya tidak hanya sendirian berbagi, tetapi ada Bu Diara juga yang akan berbagi pengalamannya bagaimana membentuk keyakinan kelas di kelas bawah ya, di kelas 1. Sedangkan saya ini di kelas atas. Untuk pengalaman dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Diara. Silakan Ibu. Untuk saya cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Bu Eva atas kesempatan waktunya. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Bu Eva. Bagus sekali ya Bu Eva. Berarti tadi Ibu sudah memaparkan tentang bagaimana cara menyusun keyakinan kelas di kelas tinggi. Berbeda dengan saya Bapak Ibu. Saya di kelas bawah, di kelas 1. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, kelas 1 adalah tonggak awal masuknya anak-anak di sekolah dasar, di mana anak-anak itu belum paham gimana caranya menulis, apa itu keyakinan kelas. Bahkan anak-anak tidak tahu apa sih itu peraturan, apa sih itu keyakinan. Nah, saya di kelas 1 membuat keyakinan kelas dengan cara berdiskusi dahulu Bapak Ibu. Beda halnya dengan di kelas tinggi, bahwa Bu Eva melakukan keyakinan kelas dengan menempel post-it, karena tentunya anak kelas tinggi sudah mengerti bagaimana caranya mereka mengungkapkan keinginan mereka, apa yang ingin mereka lakukan. Berbeda dengan di kelas 1 Bapak Ibu.
saya berdiskusi tentang peraturan kepada anak-anak karena mereka belum tahu apa itu kalimat positif, apa itu kalimat negatif. Jadi saya mengarahkan anak-anak tentang keyakinan kelas. Kemudian saya merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Dalam merumuskan peraturan menjadi keyakinan, di sini saya lebih menggunakan gambar. Saya membacakan, ketika kalimat negatif seperti ini Bapak Ibu, anak-anak tidak boleh berlari-larian di halaman. Kalau kalimat negatifnya seperti itu, kira-kira kalimat positif apa yang bisa kita buat untuk keyakinan kelas Bapak Ibu? Bermain dengan aman, bermain dengan tertib dan aman. Jadi saya mengajak anak-anak untuk melihat gambar dan mengarahkan mereka kemudian menempelkan keyakinan kelas. Jadi kami menempelkan keyakinan kelas setelah disepakati bersama, kami menempelkan keyakinan kelas. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Setelah kami menempelkan keyakinan kelas, kemudian di sesi terakhir bisa diperhatikan ya, anak-anak itu menggunakan cap jari Bapak Ibu. Kenapa demikian? Anak-anak belum bisa tanda tangan. Jadi selain tanda tangan, Bapak Ibu bisa menggunakan cap jari. Apa tujuannya? Nah, tujuannya di sini sangat penting. Ketika mereka menyetujui bahwa harus melaksanakan keyakinan kelas, berarti mereka harus mempunyai komitmen untuk melaksanakan keyakinan tersebut. Jadi di sini kami menggunakan cap jempol anak-anak dengan menuliskan nama panggilannya di bawah cap jempol tersebut. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Eva tentang bagaimana membentuk keyakinan kelas. Jadi tentu saja keyakinan kelas itu lebih abstrak ya Bapak Ibu dari peraturan. Saya ingin tahu Bapak Ibu, apa sih bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan siapa yang buat Bapak Ibu? Guru. Kalau guru membuat peraturan, perlu tidak kita minta lagi sama anak-anak? Anak-anak, ibu guru bikin peraturan. Kalian setuju tidak? Tidak. Kita tidak perlu membuat seperti itu ya. Kita kalau peraturan itu dibuat oleh guru. Sedangkan keyakinan kelas, siapa yang membuat Bapak Ibu? Boleh tidak guru? Iya. Bu guru bersama murid, tentu saja kolaborasi antara guru dan murid. Apabila sudah disepakati bersama, maka terbentuklah keyakinan kelas. Jadi budaya positif ini saya terapkan baru-baru ini. Anak-anak sebelum saya menerapkan keyakinan kelas bahwa anak-anak itu masih suka duduk di kursi guru, naik ke meja, kemudian bermain, berlari-lari di halaman bahkan sampai jatuh. Kemudian setelah saya terapkan disiplin keyakinan kelas ini, anak-anak mulai meyakini keyakinannya bahwa dia sudah yakin atas keputusan yang telah dibuat bersama dengan cara mengecap jempol pada kesepakatan kelas. Jadi untuk beberapa minggu ini saya sudah banyak melihat perubahan terhadap anak-anak didik kita di kelas 1 bahwa sudah mulai terlihat disiplin Bapak Ibu ya, walaupun kadang-kadang masih suka diingatkan. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, Bapak Ibu, saya yakin semuanya perlu kebutuhan dasar. Kalau tidak ada kebutuhan dasar kan tidak hidup ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar manusia itu bertujuan apa Bapak Ibu? Untuk memenuhi keinginan-keinginan kita. Biasanya kita kalau menginginkan sesuatu, biasanya kita bagaimana Bapak Ibu? Berusaha. Kita akan berusaha bagaimanapun caranya untuk memenuhi keinginan kita. Begitupun juga dengan anak-anak didik kita. Walaupun itu dengan cara yang negatif maupun dengan cara positif, seperti kita tadi sudah melakukan genggam, melepas tangan, membuka. Nah, Bapak Ibu, untuk keinginan Bapak Ibu supaya bisa membuka kepala tangan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu berusaha dengan keras? Ya, seperti itu. Oke. Jadi, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya
Hal itu dikarenakan mereka gagal memenuhi salah satu kebutuhan dasar mereka. Biasanya anak-anak kalau sedang ada konflik, ada masalah, misalnya anak-anak mengambil makanan temannya, berarti ada salah satu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh peserta didik. Maka dari itulah dibentuklah keyakinan kelas. Apa sih alasan kamu kenapa bisa mengambil makanan temanmu? Berarti kan sudah ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, kemudian kebutuhan dasar itu ada 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, Bapak Ibu. Apa saja kebutuhan dasar untuk bertahan hidup? Ada makanan, ada pakaian, ada rumah, iya, sandang, papan, pangan. Kalau kebutuhan untuk mempunyai keturunan, Bapak Ibu, apakah termasuk kebutuhan dasar? Termasuk? Termasuk, karena mempunyai keturunan adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Nah, kemudian kebutuhan akan love and belonging, tentang cinta dan kasih sayang. Jadi bagaimana kita di sana ingin merasa diterima, menjadi bagian dari kelompok komunitas kita, kemudian memberi dan menerima kasih sayang, ya. Jadi kita juga ingin disukai di lingkungan kita, baik di lingkungan masyarakat ataupun lingkungan tempat kerja, kemudian akrab dengan orang tua, begitu Bapak Ibu ya. Kemudian setiap murid yang unik, nah bukan kita saja Bapak Ibu yang unik ya, Bapak Ibu gurunya unik, mempunyai cara belajar, cara mengajar yang berbeda-beda, begitu juga dengan muridnya, murid memiliki keunikan dan kita. Nah, dalam memenuhi kebutuhan dasar peserta didik, kita memberikan kesempatan kepada anak-anak itu untuk berkolaborasi Bapak Ibu untuk membangun ikatan emosi. Nah, kemudian kebutuhan dasar berikutnya adalah tentang penguasaan power kita, ya. Dimana kebutuhan dasar ini mengacu pada ingin menjadi pemimpin, menjadi power, begitu Bapak Ibu ya. Jika kadang-kadang anak-anak saat dia kecewa dalam coba hal-hal baru, tentunya anak-anak itu akan merasa kecewa. Nah, disitulah berarti dia kebutuhan dasar tentang penguasaannya itu belum terpenuhi. Kemudian untuk kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan Bapak Ibu. Nah, kebebasan di sini tentang bagaimana cara seseorang untuk membuat pilihannya Bapak Ibu. Pilihannya atas misalnya menentukan sekolah, menentukan benda-benda yang dia sukai. Jadi kebebasannya dia juga kebebasan dalam memilih pembelajaran yang dia sukai. Kemudian bagaimana kebebasan kita dalam memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk anak-anak. Nah, kebutuhan dasar yang kelima itu adalah tentang fun, kesenangan. Jadi mencari kesenangan, bermain, tertawa, ingin menikmati apa yang dilakukan. Jadi melakukan hal-hal apa yang disenangi, kemudian melakukan permainan apa yang disenangi, suka bergurau, melucu, walaupun kadang-kadang hal tersebut belum terlihat wujud, tapi itulah kebutuhan dasar manusia bahwa mereka itu ingin kesenangan. Nah, jadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar itu sebenarnya dipenuhi dengan berbagai cara, ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, baik dengan cara positif maupun dengan cara aturan yang melanggar aturan dan nilai. Jadi sebenarnya anak itu melakukan perilaku buruk itu karena kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, tapi mereka tidak tahu cara penyampaiannya. Bu guru, saya tidak uangnya habis, tidak bisa belanja. Jadi anak-anak itu lebih memilih sikap yang positif dengan cara mengambil makanan milik temannya. Berarti kan sudah tidak bisa menyampaikan apa keinginannya. Seperti itu. Nah, di sini peran Bapak Ibu semua adalah untuk mengontrol, mengendalikan anak-anak supaya anak-anak itu mampu, apa Bapak Ibu, mengidentifikasi apa yang anak-anak, kebutuhan dasar apa yang anak-anak ingin
tercapai. Dan Bapak Ibu guru di sini tugasnya mencari solusi. Kalau peserta didik saya tidak membawa makanan, uang bekalnya habis, gimana sih solusi kita supaya kebutuhan dasar dari murid kita itu terpenuhi? Nah, di sini ada contoh kasus Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Berarti ada apa Bapak Ibu? Ada apa Bapak Ibu? Kebutuhan dasar yang tercapai atau tidak tercapai Bapak Ibu? Tidak tercapai. Kira-kira kebutuhan dasar yang tidak tercapai itu apa ya? Makanan. Kita lihat ya. Nah, ya kebutuhan dasar yang tidak tercapai yang pertama adalah bertahan hidup, survival ya. Jadi anaknya lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Kemudian kebutuhan tentang apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Jadi kadang-kadang anak-anak itu karena ingin diperhatikan, anak-anak itu kadang-kadang sengaja. Ya, betul tidak Bapak Ibu? Ya, anak-anak itu kadang-kadang sengaja membuat kesalahan. Dia apa? Kalau istilahnya itu caper ya, sengaja mencari perhatian kepada gurunya gitu. Kemudian kebutuhan dasar karena kurangnya kekuasaan Bapak Ibu. Jadi dapat terlihat dari hebat ya, karena temannya itu jadi takut dan dia menuruti keinginannya. Misalnya anak itu sini bawa makanannya, kasih aku ya. Nah, ketika temannya itu mau ya buat kamu aja. Jadi si anak ini udah merasa hebat, udah hebat. Jadi temannya bisa diperintah gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kebebasan. Ya, kebebasan itu bisa dilihat dari bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Pernah nggak ada kasus seperti itu? Pernah ya? Ya, alasannya karena bosan, jadi dia mengambil makanan temannya. Berarti itu kebutuhan dasar anak tentang kebebasan belum tercapai. Kemudian tentang kebutuhan dasar kesenangan. Nah, ini anak-anak iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Ketika si anak yang menjadi korban diambil makanannya, nah ekspresinya ya mereka tuh menikmati ekspresi temannya Bapak Ibu ya. Jadi disitulah saya harap disinilah peran kontrol Bapak Ibu untuk mengontrol dan mencarikan solusi kepada anak-anak ketika kebutuhan dasar anak-anak itu belum tercapai. Nah, dunia berkualitas, bukan hanya dunia waktu pun berkualitas nih Bapak Ibu ya. Dunia berkualitas itu adalah apa? Tempat khusus yang unik. Saya rasa semua orang ingin dunia berkualitas. Ketika dunia berkualitas itu berarti semua kebutuhan dasar manusia sudah terpenuhi. Kalau belum terpenuhi, apakah bisa dikatakan dunia itu berkualitas Bapak Ibu? Belum ya. Tempat khusus yang unik dan personal dalam pikiran berisi semua keinginan orang, tempat, benda, nilai-nilai kepercayaan, gambaran spesifik hal-hal terbaik bermakna bagi kita sehingga kebutuhan dasar terpenuhi dan bahagia. Aturan yang berlaku di dalamnya adalah aturan kita sendiri. Syaratnya adalah harus terasa sangat baik dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar. Nah, apabila kebutuhan dasar sudah terpenuhi dengan sangat baik, maka akan masuk dalam dunia berkualitas. Semakin banyak isi dunia berkualitas seorang, maka semakin banyak hal positif yang dimiliki dan semakin bahagia pula orang tersebut. Nih.
Nah, kenyataannya Bapak Ibu bukan tentang dunia berkualitas saja, tetapi kenyataannya tidak semua keinginan kita bisa terpenuhi. Ya, contohnya tadi Bu Surya saya lihat berusaha mempertahankan kepala tangan, tapi ternyata keinginan Bu Surya tidak terpenuhi ya. Jadi emosi yang kita rasakan juga tidak bahagia ya. Nah, disinilah Bapak Ibu, itulah sebabnya kita tidak hidup sendiri tetapi berdampingan dengan orang lain. Tidak bisa asik dengan dunia kita sendiri, karena orang lain juga punya dunia berkualitasnya masing-masing, sehingga ada aturan agar tidak saling berbenturan dan bisa hidup bersama. Namun ketika kita sedang tidak bahagia, dunia berkualitas bisa membantu kita untuk bangkit lagi dari keterpurukan, mengingatkan kita bahwa masih ada hal-hal terbaik yang pernah kita rasakan dan miliki. Nah, berikutnya adalah materi tentang restitusi, 5 posisi kontrol. Bapak Ibu tadi sudah disinggung sedikit tentang restitusi oleh Bu Eva. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol ya. Yang pertama adalah posisi penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Saya ingin Bapak Ibu coba dibayangkan dulu semenjak Bapak Ibu menjadi guru sampai sekarang, kira-kira posisi kontrol Bapak Ibu itu di posisi yang mana? Nah, saya ingin ya Bapak Ibu silahkan menuliskan di sini. Dituliskan saja, tidak usah diperlihatkan. Silakan tulis posisi kontrol Bapak Ibu saat ini sudah sampai di mana. Silahkan dipilih ya Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol, apakah Bapak Ibu sebagai penghukum? Apakah Bapak Ibu sebagai pembuat rasa bersalah? Bagaimana Bapak Ibu sebagai teman dengan murid? Apakah Bapak Ibu sebagai pemantau? Apakah Bapak Ibu sebagai manajer? Posisi kontrol Bapak Ibu terhadap anak-anak kita di sekolah. Di manakah posisi kontrol Bapak Ibu saat ini? Iya. Sudah Bapak Ibu? Sudah, tidak usah diperlihatkan dulu ya. Oke. Nah, 5 posisi kontrol menurut Diani Gosen. Jadi posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum Bapak Ibu. Di sini guru menggunakan caranya berupa hukuman fisik maupun hukuman verbal. Nada suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik murid dengan marah, mendendam dan agresif. Nah, itu posisi kontrol yang pertama. Saya rasa Bapak Ibu ada di sini yang mengambil posisi kontrol itu? Oh, enggak. Nanti bisa nangis muridnya guru ya, jangan. Nah, kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Jadi di sini guru bersuara lebih lembut, memelas, halus, sedih. Bahasa tubuh merapat pada murid lesu, membuat murid memendam emosi, tertekan, tidak nyaman, bersalah, merasa gagal dan merendah diri hingga menyakiti diri atau orang lain. Jadi sebenarnya ini lebih bahaya daripada penghukum Bapak Ibu nih. Ada ya yang memilih posisi ini? Ya, saya lanjut dulu ya. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Guru tidak menyakiti murid, mengontrol lewat persuasi, hubungan yang baik dan humor. Ya, biasa bercanda aja muridnya, gurunya, kalau begitu posisinya sebagai teman. Jadi hubungan baik terjalin antar guru dan murid. Murid kecewa jika suatu saat guru tidak membantu. Murid bertindak hanya pada guru tertentu atau tergantung gurunya. Kemudian posisi kontrol berikutnya adalah sebagai pemantau. Nah, di sini guru mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku murid berdasarkan aturan dan konsekuensi, mengandalkan catatan-catatan, menggunakan stimulus untuk mengontrol murid. Jadi emosinya tidak berlebihan, jadi menjadi marah atau merasa bersalah. Kemudian murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan, tetap tidak nyaman, tidak bisa ditinggal selama menjalankan konsekuensi. Jadi
guru sebagai pemantau ini berpatokan kepada konsekuensi. Nah, kemudian posisi kontrol sebagai manajer. Di sini guru berkolaborasi bersama murid, menganalisis kebutuhan dirinya maupun orang lain, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, kemudian membimbing murid mengatur diri mengacu pada restitusi. Jadi nada di sini tulus dengan bahasa tubuh yang baik dan tidak baku dan mendekat ke murid dan berfokus kepada murid. Nah, untuk restitusi ini saya rasa akan selalu bahkan hampir setiap hari akan dialami oleh guru. Nah, 5 posisi kontrol. Bapak Ibu bisa melihat ini adalah posisi sebagai penghukum. Bisa ditonton dulu videonya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu posisi guru sebagai penghukum, Bapak Ibu. Kira-kira lihat lagi sampai anak ada yang memilih itu, Bapak Ibu? Nggak, kayaknya yang tidak ada. Nah, kalau kita memilih posisi sebagai penghukum, kira-kira Bapak Ibu perasaan anak-anak itu akan seperti apa? Marah, dia terluka, dia kecewa, dia tertekan, dia bahkan bisa dendam dan akan melekat di ingatannya Bapak Ibu. Tentunya imajiku, cita-cita kita untuk murid-murid kita yang akan datang itu tidak ingin mempunyai murid yang pendendam, tidak ingin mempunyai murid yang terluka hatinya karena hukuman dari kita. Kemudian berikutnya tentang guru posisi merasa bersalah. Guru di posisi merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisakah ibu tidak bisa membina kamu? Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, itu posisi kontrol kita pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu. Ada yang memilih itu? Mudah-mudahan tidak ya. Sebenarnya ini lebih bahaya dari menghukum Bapak Ibu karena ini bisa membuat anak-anak itu tidak percaya diri, merasa rendah diri. Karena dia merasa karena ulahnya dia, gurunya bisa kena serangan jantung. Nah, itu contoh di SMA ya Bapak Ibu ya, apalagi di SD. Karena biasanya di SD ingatan anak itu sangat kuat sekali.
Kemudian di sini posisi guru sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, Bapak Ibu, itu dia ya posisi kontrol guru sebagai teman. Jadi bikin senang ibu. Nah, itu ya. Jadi kita serasa akrab begitu ya Bapak Ibu dengan murid. Bapak Ibu sebelum Tiang lanjutkan bisa sambil menikmati kudapan yang telah disuguhkan. Saking seriusnya nih Bapak Ibu ya, silahkan sambil dinikmati sambil menonton video. Kemudian video berikutnya, nah di sini sebagai guru sebagai pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Bapak Ibu, itu adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau atau monitor. Jadi hanya memonitoring saja. Kemudian ini adalah posisi guru sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Nah, Bapak Ibu, setelah menonton video tayangan tadi, jadi pemerannya dari video 1 sampai video 5 itu Naren semua nih. Jadi, Bapak Ibu, apakah ada yang berubah pikiran mau mengubah pilihannya tadi? Mengubah pilihan berarti ya. Jadi kira-kira pilihan yang cocok untuk posisi kontrol kita sebagai guru adalah pilihan yang mana Bapak Ibu? Manajer. Kenapa manajer? Tidak menguras emosi. Apa nih? Tidak membuat anak tertekan? Iya, seperti itu. Tidak menguras energi juga Bapak Ibu ya, tidak membuat anak-anak tertekan, tidak marah-marah. Jadi kita mencarikan solusi terhadap permasalahan yang dilakukan oleh siswa. Nah, restitusi segitiga, nah itu dia tadi. Nah, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan dengan cara menghukum ya sehingga membuat anak-anak merasa takut dan trauma. Di sini ciri-ciri restitusi itu adalah yang pertama itu bukan menebus kesalahan ya Bapak Ibu ya, namun belajar dari kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan ya. Jadi di sini dari intrinsik dan ekstrinsik anak. Jadi yang kita harapkan adalah dari faktor intrinsik bahwa anak-anak itu memang dari dalam diri mereka ingin merubah perilakunya, bukan hanya karena saya tidak melanggar keyakinan keras supaya mendapatkan reward, supaya mendapatkan hadiah. Kalau seperti itu kan artinya anak-anak akan melakukan hal-hal yang positif ketika hanya mendapat hadiah. Kemudian menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita harus menuntun anak untuk melihat ke dalam diri dan potensi-potensi mereka. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi jangan semata-mata dulu, kenapa kamu melakukan ini? Membentak, menghardik. Jadi kita harus menyelami hati anak, menuntun anak. Setiap anak pasti apa sih alasannya melakukan kesalahan tersebut. Kemudian kita juga harus fokus pada karakter, bukan hanya tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, teori dari Gosson ini tadi adalah tentang bagaimana cara kita menstabilkan identitas, ya. Jadi teori kontrolnya itu kita semua tuh tentunya akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku kita, perilaku anak itu tentunya memiliki alasan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tentunya setiap orang itu memiliki motivasi internal. Jadi motivasi dari dalam diri mereka. Nah, bagian-bagian restitusi yang pertama tadi adalah memvalidasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Nah, kita dapat mengungkapkannya dengan kalimatnya, kamu tentu punya mengapa melakukan alasan itu. Jadi anak-anak pasti punya alasan kenapa sih mereka melakukan kesalahan tersebut. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, jadi itu adalah tindakan dari validasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitas. Nah, di sini kita perlu menstabilkan identitas anak-anak terlebih dahulu. Jadi ketika anak-anak emosi, ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita lakukan stabilitas ya Bapak Ibu, menstabilkan identitas anak dengan cara, nggak apa-apa ya nak, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ibu dulu juga pernah waktu sekolah melakukan hal ini. Kemudian menanyakan keyakinannya, keyakinan apa saja sih yang telah kita sepakati di kelas. Nah, nanti kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Jadi kita bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti itu di dalam restitusi. Nah, jadi tujuan restitusi ini bukan hanya untuk
guru ya Bapak Ibu, tentunya juga untuk orang tua, di mana proses dialog guru atau orang tua itu adalah menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab melalui segitiga restitusi. Nah, ini dia tahapan-tahapan segitiga restitusi. Mengembalikan kestabilan psikis murid yang mengalami gagal identitas dari sedih, emosional, merasa bersalah, fokus pada kesalahannya, kemudian menyalahkan orang lain dan terperangkap masa lalu menjadi tenang, suasana hati mendukung proses belajar, energinya yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan mengontrol masa kini serta yang akan datang. Jadi kita bisa melakukan menstabilkan identitas anak-anak itu dengan nggak apa-apa ya anak-anak ya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Oh, ibu juga pernah melakukan kesalahan itu dulu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri ya? Jadi kita bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan positif seperti itu. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa validasi tindakan salah jika kebutuhan dasar yang menjadi tujuan murid dipahami atau divalidasi. Jadi di sini guru dapat menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhinya. Jadi kita bisa menanyakan kepada anak, oh kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu ya nak. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Jadi dia kan pasti punya alasan tersendiri kenapa melakukan kesalahan tersebut. Jadi kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kita tidak menyalahkan anak, tapi kita lebih mencarikan solusi terhadap masalah yang dilakukan anak. Kemudian menanyakan keyakinan. Murid siap dihubungkan dengan keyakinannya dan menjadi orang yang diinginkan. Jadi kita dapat melakukan dengan kalimat-kalimat yang positif. Apa yang kita percaya nak sebagai keyakinan kelas atau keluarga. Jadi kita mengingatkan kembali atas keyakinan kelas yang kita sudah lakukan. Kemudian nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati. Jadi apa sih bayangan kita tentang kelas yang ideal itu. Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa sih nak. Nah itu ya, itu tentang restitusi segitiga. Nah jadi di sini Bapak Ibu contoh kasus. Pada hari Senin, siswa terlambat datang ke sekolah dan tidak mengikuti upacara bendera. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira perbedaannya apa Bapak Ibu? Kalau menghukum, nah itu perbedaannya sangat terlihat jelas ya. Kalau menghukum, guru, bagaimana? Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Kira-kira bagaimana hukumannya itu Bapak Ibu? Bagus atau tidak? Tidak. Tentunya satu, anak-anak akan malu dia dihukum di tiang bendera. Jadi semua temannya dan kakak kelasnya juga melihat. Kemudian konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas saat jam istirahat sebanyak 3 kali lipat. Banyak ya Bapak Ibu ya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Berarti konsekuensinya itu efektif apa tidak Bapak Ibu? Kurang efektif ya. Kemudian restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Berarti itulah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berarti kira-kira manakah yang paling efektif kita terapkan di SD Bapak Ibu? Restitusi. Nih. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jadi minggu lalu itu ada siswa saya yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, ya. Jadi ini penerapan posisi kontrolnya. Kalau kita di posisi kontrol sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, tentu ini akan membuat murid kita akan trauma, malu, tidak percaya diri. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, contoh penerapannya bisa begini. Berapa
kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, itu membuat dia merasa bersalah Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat Ibu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa ya, kamu salah. Nah, di situ guru menunjukkan posisi kontrolnya sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah dan konsekuensinya. Nah, jadi di sini kita memantau apa yang sudah kita sepakati bersama, apa yang kita sudah yakini bersama. Jadi guru hanya mengingatkan. Jadi di sini perannya guru hanya sebagai pemantau. Kemudian peran guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu, nak? Nah, kira-kira bagaimana kamu akan dapat memperbaiki masalah ini? Nah, jadi dengan memposisikan guru sebagai manajer, maka akan timbul dari dalam diri anak-anak, dari intrinsiknya anak-anak, bahwa mencari solusi atas kesalahan yang telah anak-anak lakukan. Nah, ini adalah video praktik tentang segitiga institusi saya nih, Bapak Ibu. Nah, Lasmi, coba lihat kata Ibu, nak. Ya, Ibu ngobrol sama Lasmi, boleh? Boleh. Ibu perhatikan tadi, Lasmi terlambat datang sekolah ya. Iya, sudah upacara bendera. Ibu yakin Lasmi pasti punya alasan sendiri kenapa datang terlambat. Coba Ibu ingin tahu apa alasan Lasmi datang terlambat? Oh, ada udah di rumah? Iya. Lalu Lasmi tidurnya marah? Oh, mau bantu Ibu? Iya. Boleh, nak. Ibu juga pernah datang terlambat ke sekolah. Tidak apa-apa ya. Jadi gini, nak. Ibu tahu Lasmi membantu Ibu di rumah, tapi datang terlambat dengan tidak melakukan dan mengikuti upacara bendera. Itu kira-kira benar atau salah? Salah. Jadi kalau begitu, kira-kira untuk menutupi kesalahannya Lasmi supaya tidak terulang lagi, apa yang akan Lasmi lakukan? Minta maaf dengan guru. Selain itu, bertanggung jawab. Jadi Lasmi tahu kesalahannya Lasmi itu bahwa tidak sesuai dengan keyakinan kita. Tahu, berarti sudah melanggar apa Lasmi? Oh, peraturan kedisiplinan kelas ya. Ya, jadi karena Lasmi sudah menyadari kesalahan Lasmi, berarti bagaimana, apa yang akan Lasmi lakukan untuk memperbaiki kesalahannya Lasmi? Bertanggung jawab dengan kesalahan. Dengan cara apa, sayang? Oh, memperbaiki dengan cara dengan cara memperbaiki agar tidak tambah sekolah. Bagus. Bagus ya. Jadi lain kali boleh membantu Ibu, tapi perhatikan jamnya ya. Sampai jam berapa sih kemarin gak ada? Sampai jam 12. Boleh. Lasmi boleh membantu Ibu ya, membantu Ibu di rumah. Tapi ingat, kewajibannya Lasmi adalah sekolah. Jadi ingat, Lasmi punya kewajiban untuk sekolah supaya tidak datang terlambat ke sekolah ya. Jadi lain kali tidak boleh begadang lagi ya, utamakan sekolah. Bagus. Baik, sekarang Lasmi karena sudah menyadari kesalahannya Lasmi, silakan Lasmi kembali ke kelas untuk belajar ya. Nah, baik Bapak Ibu, itu dia video praktik segitiga restitusi untuk anak kelas 1. Jadi di sini saya melakukan praktik segitiga restitusi dengan cara yang ini ya, memancing anak. Jadi saya harus memancing anak supaya anak-anak mau belajar mengungkapkannya. Demikian. Jadi anak-anak harus dipancing karena anak-anak belum mengerti apa itu keyakinan. Jadi saya harus memancing anak-anak agar mau mengungkapkan pendapatnya. Kemudian Bapak Ibu, jadi dalam penerapan program
disiplin positif ini hendaknya kita memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Jadi bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, jadi seorang guru yang mendidik, menjadi posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan materi dari saya. Bukan hanya saya di sini yang melakukan praktek segitiga restitusi, juga ada dari Bu Eva di kelas tinggi, dan akan saya kembalikan lagi kepada Bu Eva. Untuk Bu Eva dipersilahkan. Terima kasih Bu Biara. Saya kembali lagi untuk membagikan praktek penerapan segitiga restitusi ya di kelas saya. Yang tadi di kelas bawah, sekarang ini di kelas tinggi. Di sini ada 2 kasus, tapi saya ambil satu kasus yang terakhir saja. Selamat pagi Leonie. Selamat pagi Bu. Apa kabar kamu hari ini nak? Baik Bu. Sehat ya? Ya, sehat. Begini Leonie, Ibu panggil kamu ke sini karena kamu tidak pernah mengumpulkan tugas matematika yang Ibu berikan. Maaf Bu, saya nggak pernah ngumpul tugasnya dari kemarin. Ya, baiklah Leonie. Melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, tidak mengumpulkan tugas saat sekolah dahulu. Maaf Bu, saya tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Baik Leonie, kamu pasti punya alasan bukan? Kenapa kamu tidak pernah mengumpulkan tugas matematika yang Ibu berikan? Ya Bu, alasannya karena saya sangat senang menari dan akhir-akhir ini juga banyak lomba yang saya ikuti, sehingga saya latihan dari siang sampai malam. Saya kecapean, saya lupa membuat tugas dari Ibu. Baik Leonie, Ibu mengerti. Kamu kan senang menari, kamu juga sering pentas ke sana, ke sini, sehingga kamu merasa kecapean. Dan mungkin kamu lupa membuat tugas yang sudah Ibu berikan. Nah, sekarang Ibu akan mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati waktu pembelajaran di awal. Ada kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati, bukan? Ya Bu. Ya, apa saja itu? Masih ingatkah? Ya masih Bu. Salah satunya yaitu setiap murid disiplin dalam pengumpulan tugas. Iya, benar Leonie. Ibu percaya kamu dapat mempraktikkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, sekarang menurut Leonie apa solusi dari masalah ini? Menurut saya Bu, saya akan mengatur waktu saya dan agar lebih baik dan menyeimbangkan antara hobi dan juga sekolah. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Dan tolong berikan saya waktu untuk mengumpulkan tugas yang belum saya buat. Baik Leonie, Ibu akan berikan kamu kesempatan untuk melakukan itu ya. Jadi kalau ada nanti tugas yang belum kamu mengerti, bisa kamu tanyakan sama Ibu langsung ya. Ya Bu, terima kasih. Oke. Baik Leonie, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu ya, dari nama, kelas, dan sekolah. Silakan Leonie. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ray Ayu Leonie Alisa Putri, kelas 6 dari SD nomor 1 Minani. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu ingin Leonie mengutarakan perasaannya saat melakukan simulasi 2 kasus yang sudah kita lewati tadi. Bagaimana perasaannya Leonie? Jujur saya sangat deg-degan karena baru pertama kali ngomong di depan kamera langsung. Oke, masih deg-degan ya? Iya. Jadi nanti kedepannya kita sering latihan ya, biar kamu terbiasa di depan kamera. Nah, seandainya Leonie benar-benar mengalami kasus-kasus yang sudah kita simulasikan tadi, terus kamu bermasalah, lalu Ibu panggil seperti tadi, bagaimana perasaanmu nak? Jujur, pertama saya takut karena memang sudah membuat kesalahan. Tapi setelah dipanggil, jika dengan cara ditegur seperti itu, seperti tadi mungkin saya merasa lebih nyaman dan lega karena tidak terlalu keras penegurannya. Oke, berarti kamu senang yang seperti itu ya, ngomongnya baik-baik. Bagus ya. Nah, ada pesan nggak untuk teman-teman? Untuk teman-teman,
mungkin jangan ngobrol di kelas pada saat jam pelajaran dan tetap fokus ke depan kepada guru yang ngomong di depan kelas. Baik, untuk guru mungkin ada pesannya? Untuk Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas, mohon bersabar menghadapi kami yang mungkin sering bermain di kelas atau mengobrol dengan teman-teman. Itu aja. Oke, bersabar ya dengan sikap yang kalian tunjukkan saat pembelajaran. Lalu kalau kalian bersalah, kalau kalian melakukan kesalahan, bagaimana seharusnya Bapak Ibu gurunya? Mungkin ditegur dengan cara halus, dengan baik-baik, agar tidak kami ketakutan. Itu ya. Terima kasih Riani. Terima kasih ya. Oh ya, seandainya nanti ada simulasi lagi, mau nggak ikut simulasi dengan Ibu? Mau? Oke, terima kasih ya. Ya, bye-bye. Nah itu tadi praktik segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Saya sengaja membiarkan testimoni murid ya, karena di sana ada pesan untuk guru-guru biar menjadi refleksi untuk kita. Ya. Nah di dalam restitusi dosen tadi hal yang perlu diperhatikan itu antara lain perilaku murid yang salah itu dikaitkan dengan keyakinannya. Murid bersedia memperbaiki masalah. Usaha perbaikan itu berasal dari murid. Pemecahan masalahnya relevan dan adanya waktu yang didedikasikan murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, tahapan segitiga restitusi dijalankan bergantung pada berat dan ringannya suatu masalah. Jadi tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi ya. Ada kalau masalah yang terlalu berat, beda lagi penanganannya. Ya, demikianlah sesi berbagi kami, pengalaman dan juga materi yang sudah kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Mungkin ada tanya jawab, mungkin ada yang bertanya. Ini sesi tanya jawab, diskusi dan tanggapan dari teman-teman, Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kalau tidak mungkin tanggapan ya, silakan Bu Surya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih Bapak Ibu Guru, Ibu Kepala PLT SD 1 nomor 1 Mawitani. Om Swastiastu. Tanggapan saya pribadi dari penyampaian materi dari Bu Epa dan Bu Ara tadi, penyampaian materinya itu sudah lengkap dan mudah saya pahami, banyak manfaat yang saya dapatkan. Ya, belajar dari terutama dari materi disiplin positif tadi, yang 5 disiplin tadi. Terlebih di situ diingatkan kita sebagai seorang guru mengontrol diri kita sendiri. Ya, karena posisi kontrol 5 posisi kontrol tersebut sudah dijabarkan tadi beserta contoh-contohnya. Dari situ saya melihat penting sekali kita mengontrol 5 posisi kontrol tersebut, dan saya jadi sadar bahwa posisi tersebut yang sangat ideal, dari 5 tersebut yang sangat ideal yaitu posisi kontrol yang manajer. Itu mencakup banyak segi ya. Dari pertama kita sebagai guru, dari emosi tak bisa terbendung, kemudian dari anak-anak itu juga tidak takut, tidak tertekan seperti testimoni dari Leoni tadi. Oke, terima kasih untuk materi yang disampaikan. Sukses. Bu Surya ya, berarti Ibu tadi memberikan tanggapan ya, kira-kira pertanyaan. Berarti kalau Ibu sudah sadar dan teman-teman juga bahwa posisi kontrol yang ideal untuk kita adalah posisi sebagai manajer. Mungkin ada yang lain? Oh ya, silakan Bapak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin di sini tim sedikit bertanya aja Bu. Jadi terkait dengan apa yang sudah yang alami, terkait dengan 5 posisi kontrol yang sudah dijelaskan tadi. Kebetulan ini adalah wawasan yang baru bagi saya terkait dengan 5 posisi kontrol yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Jadi dalam proses pembelajaran, kebetulan
yang menemukan beberapa studi kasus terkait dengan misalnya anak-anak udah sering berapa kali ditegur sesuai dengan kesepakatan. Apakah yang pertama itu yang tanyakan dulu, apakah kesepakatan pada saat pembelajaran itu sama dengan keyakinan kelas? Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena di awal pembelajaran kebetulan yang juga mengajar di olahraga yang membuat kesepakatan, misalnya pada saat guru menjelaskan anak-anak tolong mendengarkan, kita memberikan kesepakatan seperti itu. Tetapi halnya karena sudah dijalankan seperti itu, tapi anak-anak masih melanggar daripada kesepakatan yang sudah dibuat, sampai ada anak-anak yang lost control, kabur pada saat temannya dalam konteks lagi melaksanakan daripada praktek pembelajaran. Karena kemarin sempat menghandle 2 kelas, jadi satu kelas yang handle, yang sisanya saya suruh istirahat, tapi malah menghilang dia, antara kembali ke kelas berat ya suruh diam di halaman. Jadi bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Mungkin itu yang saya tanyakan, Bu. Terima kasih Bapak Komang Agus ya atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya ya. Yang pertama tadi, apakah kesepakatan dan keyakinan ya itu bisa dikatakan hampir sama ya. Dari kesepakatan itu bisa diambil sari-sari atau nilai kebajikannya sehingga didapatkan keyakinan. Contoh tadi kesepakatan apa Bapak? Kalau guru lagi menerangkan berarti Guru ya, guru menerangkan, peserta didik harus mendengarkan, kan seperti itu. Jadi nilai kebajikannya disiplin, seperti itu. Jadi kan hampir sama, tinggal menyarikan apa nilainya dari kesepakatan itu, jadilah keyakinan, seperti itu. Apa bisa diterima Bapak itu? Selanjutnya sudah diterapkan, tapi masih ada sudah diterapkan bukan kesepakatan, tapi masih ada diulang-ulang terus kesalahannya. Mungkin dari 5 posisi kontrol itu yang mana yang lebih bagus untuk penekanan. Karena kan kalau misalnya dari 5 studi kontrol itu kita pakai yang posisi berteman, kita sudah baik-baikan gitu misalnya, tapi masih saja dilanggar. Nah, di posisi kontrol guru itu dari 5 itu yang jelas sudah ideal itu adalah sebagai manajer. Dan posisi kontrol dengan segitiga restitusi mungkin belum diterapkan ya, dengan menanyakan kenapa seperti itu, menstabilkan identitas, menanyakan memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Mungkin Bapak di sana kurang menerapkan. Dan sekedar informasi ini, untuk segitiga restitusi itu tidak hanya diterapkan di sekolah, bisa juga di rumah. Jadi mungkin kita bisa mengajak atau berkolaborasi dengan orang tua bahwa untuk menerapkan juga di sana gimana benar seperti itu tadi, atau kita melapor kepada orang tua, mengkomunikasikan kepada orang tua murid bersangkutan bahwa anaknya tadi seperti ini, dan saya sudah melakukan juga segitiga restitusi dengan mungkin bahasa yang mudah dipahami ya sama orang tua. Nanti tolong juga lakukan seperti itu, jangan posisi menghukum dipakai dan posisi 4 yang lain itu jangan seperti itu dipakai. Jadi restitusi segitiga itu bisa diterapkan tidak hanya di sekolah, bisa juga di rumah. Kepada anak kita pun kita bisa terapkan. Kan nggak boleh kita langsung menjudge anak, kamu itu salah, kamu nggak boleh seperti itu kan, harus terus gitu, agar anak tidak tertekan seperti itu. Bapaknya mungkin bisa diterapkan ya. Terima kasih. Ada lagi? Tidak ya? Oh, mungkin Bu ada menambahkan. Mohon izin menambahkan sedikitnya Bapak Agus. Tadi menurut pendengaran saya, Bapak Agus sudah menerapkan pembelajaran di halaman, tapi anak-anak tidak ada, yang lain tidak mendengarkan. Begitu nih? Ada 2 kelas. Ya, 2 kelas. Kayak sepertinya saya menangkap begini Pak Agus. Sebenarnya 2 kelas itu kelas bawah ya. Kelas bawah, kelas 1 dan 2 Pak Agus. Itu bidang saya, nih. Untuk kelas 1 dan kelas 2 Pak Agus, karena namanya anak-anak, anak-anak nikah konsentrasinya nikah tidak bisa bertahan lebih dari 15 menit Bapak Ibu. Kalau dia suruh diem, nanti dia, nah gitu, dia bermain sama temannya, mengganggu temannya, bahkan dia mengkritik. Nah itu dari kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Berarti ada kebutuhan dasar mereka mana sih yang kira-kira tidak terpenuhi? Mungkin mereka kurang puas,
mereka ingin mencari bersenang-senang. Nah itu Pak Agus. Jadi mungkin saran saya untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar tersebut, ketika Pak Agus mengambil materi kepada anak-anak yang lain, sedangkan anak-anak yang lain diam, begitu maksudnya nih, anak-anak yang lain yang diam saran dia diberi kegiatan, misalnya begini, anak-anak yang diam silahkan tunggu di sana atau bisa melakukan peregangan. Karena yang saya amati namanya anak kelas 2, kalau mereka disuruh diam, dia tidak bisa diam Pak Agus. Mungkin dia akan loncat-loncat, mungkin dia lari-lari begitu. Jadi saran saya silahkan disuruh anak-anak supaya mungkin melakukan peregangan, mungkin bisa duduk saling tarik apa kalau olahraga? Iya, tarik menarik sambil melakukan peregangan. Demikian solusi dari Tiang. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Giara atas solusinya. Kebetulan juga kelas bawah ya, sudah sangat-sangat mengetahui gimana jiwa anak-anak kelas bawah. Ya, ada lagi? Ya, cukup nih, pas nih. Oke. Ya, demikianlah tadi sesi berbagi materi dan pengalaman. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru, juga pegawai sekalian. Ya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.